Oke sob, balik lagi sama gua di sini. Kita langsung bahas aja apa yang baru kejadian di aspal panas sirkuit Buriram, Thailand. Gak usah basa-basi busuk, karena sesi praktis GP Thailand 2026 hari Jumat ini bener-bener ngasih kita gambaran yang menarik, terutama buat lu semua yang lagi pantengin progres pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Sekarang posisinya kita ada di Jumat sore, tanggal 27 Februari 2026. Cuaca di trek lagi gak main-main, panasnya minta ampun. Dan kondisi aspal yang begini biasanya jadi mimpi buruk buat manajemen band. Tapi justru di situasi kayak gini, mental dan skill pembalap diuji. Hasil akhirnya, Adrian Fernandez ada di puncak. Dia kencang, itu fakta yang gak bisa dibantah. Tapi mata gua, dan harusnya mata lu juga, tertuju ke posisi 8. Di sana ada Veda Ega Pratama dengan motor bernomor 9. Coba kita bedah pelan-pelan. Jangan cuma lihat posisi akhirnya doang. Adrian Fernandez ini veteran sob. Dia udah hafal mati sama seluk-beluk Moto3. Tahu kapan harus push, tahu kapan harus nyimpen ban. Jadi wajar kalau dia bisa catatin waktu tercepat dan jadi patokan hari ini. Dia mulus banget, terutama di sektor-sektor cepat. Tapi, coba lu geser pandangan lu ke Veda. Dia rookie, statusnya debutan di kelas sekejam ini. Finish di posisi 8 dengan selisih waktu cuma plus 0,621 detik dari Fernandez, itu bukan hasil kaleng-kaleng. Mungkin ada dari lu yang bilang, setengah detik lebih itu jauh bang. Tunggu dulu, di dunia balap, apalagi kelas capung kayak Moto3, setengah detik itu emang jarak. Tapi konteksnya di sini adalah, Veda baru nyicipin persaingan level elit ini. Buat seorang rookie yang harus adaptasi sama motor, sirkuit, dan tekanan mental, gap segitu nunjukin kalau dia punya raw speed yang kompetitif. Dia nggak keteteran di barisan belakang, dia langsung nempel sama grup elit. Itu poin pentingnya. Yang bikin gua respect sama performa Veda hari ini bukan cuma soal single lap kenceng. Kalau lu perhatiin datanya, ritme balap dia itu stabil. Ini daging infonya sob. Banyak pembalap muda yang cuma bisa kenceng 1 lap buat cari muka. Abis itu, lap berikutnya ancur karena bannya abis atau mentalnya goyang. Veda beda. Walaupun dia terpaut 7 posisi dari Fernandez, Veda kelihatan lebih fokus bangun ritme. Dia sadar kalau Buriram itu sirkuit yang jahat sama karet bundar. Aspal Buriram yang panas itu bisa bikin grip ban belakang hilang drastis kalau lu terlalu agresif di awal. Veda kayaknya paham betul soal ini. Dia manfaatin sesi praktis bukan cuma buat adu kencang kosong, tapi buat simulasi gimana rasanya motor kalau diajak lari panjang. Jumlah lap produktif dia banyak, dan ini modal mahal buat balapan hari Minggu nanti. Fernandez mungkin menang di time attack 1 putaran, tapi Veda lagi nyiapin senjata buat long run. Terus ada satu hal lagi yang krusial banget, status sesi. Dua-duanya, baik Fernandez maupun Veda, statusnya lolos langsung ke Q2. Lu harus ngerti betapa mewahnya status ini. Masuk Q2 langsung itu artinya, lu gak perlu buang-buang tenaga, bensin, dan jatah ban di sesi Q1 besok pagi. Lu bisa bangun lebih santai, tim mekanik bisa fokus nyari setup buat kualifikasi dan balapan, bukan panik mikirin gimana caranya lolos dari lubang jarum Q1. Buat rookie kayak Veda, ini privilege yang dia usahakan sendiri dengan keringatnya. Dia udah ngamanin 1 kaki di persaingan grid depan. Sekarang kita bicara teknis dikit soal peluang besok. Karena mereka berdua ada di 10 besar, otomatis mereka bakal ketemu lagi di kualifikasi 2. Nah, di sini serunya. Buriram itu sirkuit yang punya karakter stop and go, tapi juga punya lurusan panjang yang butuh top speed. Di Moto3, lu nggak bisa sendirian kalau mau catatin waktu gila di sini. Lu butuh slipstream atau curi angin. Adrian Fernandez, dengan pengalamannya, pasti bakal jadi incaran banyak pembalap buat diikutin. Dia bakal jadi lokomotif. Nah,
Veda harus pinter-pinter main strategi besok. Selisih 0,6 detik yang terjadi hari ini bisa dipangkas habis kalau Veda berhasil dapat posisi towing yang pas di belakang pembalap senior. Syukur-syukur bisa nempel di belakang Fernandez atau pembalap kencang lainnya. Di lintasan lurus Buriram, efek slipstream itu kerasa banget sob. Motor lu kayak ditarik magnet, beban mesin jadi ringan dan top speed nambah signifikan. Kalau Veda bisa manfaatin momen ini, plus sektor teknisnya dia yang udah konsisten hari ini, gua berani bilang dia punya potensi buat ngacak-ngacak barisan depan. Tapi ingat, jangan berekspektasi berlebihan dulu biar nggak kecewa. Kita realistis aja. Veda itu rookie, masuk Q2 langsung aja udah pencapaian solid. Kalau besok dia bisa start dari baris kedua atau ketiga, posisi 4-9, itu udah posisi yang sangat strategis buat nyodok ke podium pas race day. Yang penting dia nggak over push yang berujung crash. Konsistensi yang dia tunjukin hari ini adalah kunci. Sektor pengereman di Buriram itu butuh nyali dan feeling yang halus, dan Veda kelihatannya udah mulai nyaman sama titik-titik pengereman itu. Jadi, intinya, hasil hari Jumat ini ngasih sinyal positif. Veda nggak cuma sekadar penggembira di grid, dia kompetitif. Dia ada di sana, di 10 besar, ngelawan nama-nama yang udah jauh lebih lama makan asam garam aspal sirkuit dunia. Jarak 0,6 detik itu adalah PR yang harus dikerjain tim mekanik malam ini. Entah itu mainin settingan suspensi atau final gear ratio buat besok. Buat kita penikmat balap, ini tontonan yang asik. Kita nggak lagi nonton pembalap kita di overlap atau cuma berjuang di posisi buncit. Kita lagi nonton proses pematangan calon bintang. Veda punya kecepatan, dia punya ritme, dan sekarang tinggal gimana dia main catur di sesi kualifikasi besok. Kita tunggu aja aksinya di Q2. Apakah dia bakal main aman buat ngamanin barisan tengah, atau dia bakal nekat nyari tow buat nyodok ke front row. Apapun strateginya, yang jelas Veda udah ngebuktiin kalau dia layak ada di sirkuit ini, bersaing sama yang tercepat. Gaspol terus sob!